Habibah. Oke, saya absen dulu ya untuk kelas hari ini. Kita akan belajar Python. Materinya kemarin kalau nggak salah sudah sampai komentar ya. Tag komen ya? Iya Pak. Saya coba saya tanya ya. Oke, saya absen dulu ya. Sekarang tanggal 19. Ahmad Rizky. Alma Rizkia. Ayo Pak. Anida. Ania. Artika. Arsyad. Mau masuk tarik Pak? Sakit Pak, sakit. Aulia Kirani. Aila. Walido. Bratandari. Bunga Safira. Karisa. Gavin mana Gavin? Nggak masuk Pak. Masuk juga. Statusnya apa? Izin sakit atau apa? Sipil. Sipil. Ketua kelas? Ketua kelasnya nggak? Wakil. Wakilnya siapa? Kairani? Nggak ada kabar? Dion? Fadil? Fahmi? Fani Nurul? Gifari? Hadir Pak. Heruben? Hadir Pak. Kendra? Uninstall dulu. Kamu coba install. Bukan, yang Python writing. Kalau install, udah install, uninstall, kemudian install ulang. Nah, ketika install ulang, harus centang bawahnya. Nanti yang udah tuh kemarin siapa ini ya? Ya, Kairan ya, centang ini. Kalau enggak nanti nggak kebaca. Kan kalau misalkan dibaca di CED itu harus Python spasi version min version ya, keluar. Karena nggak keluar ya. Bukan di CMD. Coba buka CMD ya. Oke, yang lain udah. Nah, saya mau tanya nih tentang pelajaran kemarin. Nanti coba tanya sama itu ya. Dia nih. Kemarin kita udah belajar apa aja, Ruben? Kemarin kita ini Pak mengenal variabel tipe data. Variabel tipe data udah? Baru? Baru apa belum? Sebelumnya kita belajar apa? Kemudian kita belajar ini Pak yang kayak variabel. Udah. Pengenalan Python? Kalau kita udah. Udah ya. Mau tanya. Python itu apa? Python itu Siapa yang ciptain Python? yang menggunakan Python. Namanya siapa, orang Belanda? Orang Belanda ya. Van Guido Van Gogh. Ya, Guido van Rossum ya. Python itu nama Oh, Rossum. ular atau nama sirkus? Ya? Ular. Nama orang di sirkus atau nama ular Python beneran? Ular. Orang Ingat ya? Ya, Emang itu iya? adalah nama sirkus yang terkenal tahun 89. Ya. Itu siapa pokoknya Python belakangnya ya. Tanya lagi Sabda. Coba. Ya. Python itu dipakai buat apa aja? Buat coding Pak. Hah? Buat coding, Bikin apa? bikin aplikasi, bikin game, bikin website, Saya tak lagi. bikin game. Itu udah tadi. Mau bikin ini Pak, e-commerce. Aplikasi ya. Ya, aplikasi. aplikasi kebutuhan online apa? Oke, kemarin itu kalau nggak salah ada 5 aturan penulisan sintak Python. Saya tanya satu-satu ya di awal ya. Pertama saya tadi. Kamu mau apa? Apa yang pertama? Apaan Pak? Apa coba? Yang masih ingat kayak yang kemarin? Sintak aturan sintak yang pertama. Ayo, Ben. Statement Pak, tulisan statement. Hah?
tulisan statement. Statement. Nah, kalau kamu mau tulis statement itu kan ada 1, 2, 3 itu baris ya. Ya baris satu itu coding itu namanya statementnya. Yang kedua, Aulia Kirani. Mana Aulia? Apa Aulia? Yang kedua. String. Oke, string itu untuk apa aja? String itu digunakan untuk apa? Singkat nggak? Yang harus dibungkus oleh string itu apa aja? Singkat nggak? Kata, karakter, dan kalimat. Kenapa harus dibungkus string? Supaya muncul ya. Jadi penulisannya kalau semua tipe data, nanti kita bahas ya, adalah string harus dibungkus. Oke, saya tanya lagi ke Mikalio. Mana Mikalio? Iya, Pak. Kamu? Iya. Kalau yang dimaksud dibungkus itu naruh kutipnya di mana? Logika, Di awal logika. sama akhir, Pak. Hah? Di awal sama Dan akhir. di awal dan di akhir. Kameranya ke sana ya. Wih, Iya. Pak. Oke. Terus aturan yang ketiga si Karisa, mana Karisa? Apa? Case apa? Case sensitif. Maksud apa case sensitif? Ayo coba, ada yang masuk nih? Saya parah udah bahasin case sensitif. Artinya apa? Iya, harus benar-benar sama. Huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Jadi kalau nanti kita bahas gitu ya. Itu nanti keluar ya di ujian semester. Saya kasih kasus. Ini penyebabnya apa? Nah, salah satunya adalah sensitive case. Artinya huruf dan kecil itu berbeda. Oke. Yang keempat, Rani. Dr. Rani. Ya. Nah, tulisan dok harus apa? Ada yang tahu? Penulisan dok harus apa? Harus indent ya? Iya Pak. Sebanyak berapa kali spasi? 2 sampai 4. Terakhir, kali mana kali? Ya kali. Terakhir apa tuh? Penulisan? Hah? Pakai apa? Ada 2. Tanda pagar, satu lagi. Tanda petik apa? Berapa? 3. Petiknya ada berapa? Kali 1, 2, atau 3? 3. 3. Terus apa bedanya tanda pagar dengan petik 3? Deta? Kemarin kita ikut ya. Si itu deh, ini. Kamu deh, ya. Apa bedanya? Ada itu? Tunjuk tangan. Bedanya apa kalau komentar dipakai pagar dengan sabda? Bedanya apa? Yang pagar hanya menulis komentar 1 garis. Kalau itu bisa lebih dari 1 garis Pak. sekarang pertanyaan saya nih, terakhir ya, sebelum kita masuk pelajaran Pani Nurul, mana Pani? Sudah belum ya? Saya tanya. Belum ya? Apakah komentar akan dieksekusi oleh komputer? Tidak. Fungsinya apa? Supaya mendandakan ini bagian apa dalam sebuah penulisan sintak pemok. Oke, kita lanjut ya. Saya buka lagi. Nah. Datang nggak? Good. Oke. Cut dulu. Materinya ya.
Coba materinya itu kita udah sampai nomor 3, aturan dasar pelulusan logika Python. Ada sekitar 5 materi lagi, itu mengenal variabel tipe data Python, fungsi input dan output di Python, kemudian kita akan masuk ke operator Python. Di operator Python kita akan bikin program sederhana banget, yaitu namanya konversi suhu. Jadi kita masukkan satu suhu Celsius, tapi bisa kita tahu Kelvinnya berapa, Kelvinnya berapa, Fahrenheitnya berapa. Nanti kita masuk ke percambangan dan perulangan. Nah, di percambangan kita akan bikin kalkulator sederhana. Oke, nah ini kemarin kita bahas ya. Kita bahas, ingat ya. Nah, ini ketika kamu nulis di online DDB, tulisnya di sini kan? Online DDB nih, ya ini online DDB kamu tulis, kamu lihat kamu simpan. File kamu simpan, nama filenya adalah titik .py. Kemudian ketika kamu run, ini kamu run, nanti itu kalau di run itu nanti dirubah tuh data yang kamu bikin itu, dirubah menjadi bilangan DS 01 ya. DS terus iman kurang cetak udah ya. Kita lanjut ke namanya variabel. Dibaca dulu yang paling pojok. Ya. Karena teman-teman kamu sampai di kacamata ya. Oke, depannya data. Oke, kita perhatikan ya. Oke, jadi ini variabel. Ini variabel. Bisa nyimpan data. Datanya apa aja? Bisa berbentuk lingkaran, bisa berbentuk kotak. Nah, itu tergantung tipenya. Nanti kita akan belajar tipe datanya, ya. Nah, untuk menyimpan data harus menggunakan simbol sama dengan. Itu ya. Teorinya dulu, nanti prakteknya baru. Lanjut. Saya ambil itu ya. Ini ya, oke. Nah, oke, lihat. Variabel dibuat dengan format seperti ini. Formatnya seperti pertama, ini namanya nama variabel. Ya, nama variabel yang warna kuning semua itu namanya nama variabel. Kemudian sama dengan ini mengisi nilainya. Nilainya apa? Nah, kalau nilainya tipe data string, teks harus dibungkus oleh kutip A2 di awal dan di akhir. Pak, kalau tipe datanya angka nggak perlu dikasih string, nggak perlu dikasih tanda kutip. Ya, nih misalkan variabel 2, ya, ini tidak perlu dikasih string kalau angka. Kemudian nama Irfan kan bentuknya teks ya. Kalau teks berarti harus Tanda kutip. iya tanda kutip. Terus Pak, ini apa yang X? Nah, X juga bisa berupa datanya banyak. Jadi variabel itu bisa menyimpan data banyak. Ini namanya array. Kalau kamu tahu namanya array atau list kalau di Python ya. Array dan list itu adalah istilah di bahasa pemrograman. Kemudian bisa juga berbentuk karakter nih. XAC itu adalah karakter. Ya, Oke, kita masuk aja ke Visual Studio Code kamu, kemudian oleh konten di kamu. Oke. Kamu bikin filenya namanya adalah variabel. Variabel. Bikin file, coba dibuka lagi variabel. Saya besar ya. Variabel titik .py yang di online DDB kamu bikin tulisnya di main .py. Kalau misalkan ada di main .py itu coba dibuka. Kita ulangi ya di sini. Ya, hebat. Saya yang buka yang di online DDB dulu ya. Online DDB. Online. Nah, ini kamu rubah dulu namanya jadi apa? Jadi apa? Bahasanya? Python 3, Pak. Python. Ya, di Python.
on. Ya, yang ketiga udah. Terus kamu bisa bikin create new project. Tapi kamu masuk login dulu ya. Ya, login dulu ya. Kalau kamu pakai HP, kamu loginnya gampang kan, kamu pakainya Google kamu kan? Kamu login pakai Google Plus, kamu klik aja login pakai Google yang di HP. Ya. Untuk yang laptop pakai Visual Studio Code. Ya. Oke, udah ya. Ini saya geser dulu sebentar. Besar ya. Coba. Yang pertama kamu tulis, saya kasih namanya nih komentar. Yang satu itu namanya variabel biasa. Saya tulis dulu. Nah lihat nih, ini kan statement nama. Ya, nama harus nama ini karena saya kasih variabel nama, ya, namanya variabel. Datanya misalkan di sini adalah Dion. Nah, Dion bisa. Jadi variabel pertama berbentuk kata dulu, ya, variabel pertama berbentuk kata, ya. Sudah bisa bikin? Sudah ya. Oh, benar ya. Oke. Iya. Umur. Nah, coba lihat. Umur si dia berapa? Dia umurnya 18. Nah, coba lihat. Kalau saya tulis pakai string ini, ya 18, ya, berarti tipe datanya string, bukan angka. Kalau string berarti atau teks tidak bisa dioperasi matematika. Masih kan operasi matematika? Plus kali ya. Kali baik kurang tambah. Kalau angka biasanya ditulis dalam angka biasa. 18. Nah. Terus alamatnya dia. Jadi kelamin dulu. Oke, jadi kelamin ya. Oke, coba kelamin. Nah, untuk membuat variabel, ya, variabel harus adanya dulu nih. Nah, sebentar saya belum lupa. Aturan penulisan. Oke, sorry, bahas dulu nih. Ya, ini belum saya bahas ya. Oke, ada 4 aturan penulisan variabel. Coba yang pertama adalah variabel boleh diawali menggunakan huruf atau garis bawah. Ini underscore ya, gitu. Misalkan variabelnya nama, underscore namaku atau nama. Kalau dua kata dia dihubungi oleh underscore. Nggak boleh spasi ya. Kalau spasi salah. Ya, ya. Kamu dulu. Bentar ya. Dapat berupa huruf. Karakter selanjutnya dapat berupa huruf garis bawah atau angka. Misalnya nih, ya. Underscore nama N2. Jadi karakternya itu ada 2. Yang pertama N, yang kedua angka. Bisa kayak gini. Nilai 1, nilai 2. Ini namanya karakter selanjutnya berupa huruf atau garis bawah. Jadi karakter kemudian huruf atau angka, ya. Kemudian variabel bersifat sensitif atau case sensitif kayak kemarin ya. Jadi kalau misalkan kamu manggil variabel U dengan variabel warna merah, hijau dan biru, bedanya di mana? Ini yang warna biru dengan warna hijau, bedanya di mana? Kayak mana? Kapital yang mana? Kunya, K-nya Pak. Yang warna apa? Biru. Yang warna hijau? Biasa. Ini berbeda ya? Kamu kan nggak bisa manggil, nanti jatuhnya L. Ya. Kedua, apa? Nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada. Jadi kalau perintah if, while, for, print itu tidak boleh dijadikan nama sebuah variabel. Oke, lanjut ya. Yang saya belum kasih. Oke, lanjut. Kita praktekin. Ini udah, ini kan? Sekarang jenis kelaminnya Dion. Laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki ini kan bentuk datanya apa? L. L itu kan berarti karakter kan? Karakter harus dibungkus B. Ya. Terakhir alamat.
kalau saya ketik alamat Dharma Putra itu, dia harus diketik. Jadi datanya bisa berupa kata yang panjang. Ya, silakan dibuat. Sebentar ya, saya dulu. Oke, kemudian udah dibikin sibuk ini. Oke. Ya. Oke. Nih, coba ini saya turun dulu nih. Oke. Ini dia, ya, silakan. Jadi saya tulisin nama Dion, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Dharma Putra. Nah, coba perhatikan. Kalau kamu mau mengeluarkan nama, kamu pakai perintah print. Ketika kamu print, kamu panggil variabel nama, yang keluar bukan nama, yang keluar adalah isi datanya loh. Ya, kalau misalkan kamu print variabel alamat, yang keluar bukan alamat, tapi yang keluar dari isi dari variabel itu. Namanya jadi Dharma Putra gitu ya, gitu ya. Kalau udah coba kamu run. Coba siapa yang udah berhasil? Ya, saya run ya. Maka hasilnya adalah namanya adalah Dharma Putra. Oke, Dion dan Dharma Putra. Siapa yang sudah berhasil? Hah? Saja? Sudah bisa. Ini bisa? Ada yang salah? Kalau ada yang salah dicek bawahnya. Biasanya dia ada debuggernya. Debugger itu adalah mengasih tahu salahnya di mana. Salah Di bagus. Yang sini udah selesai? Udah keluar datanya Dion dan Dharma Putra? Ya boleh. Ini selesai? Bisa? Cakep ya. Oke, berarti ini udah? Belum. Ini? Belum. Yang ini udah berhasil? Sukses? Kenapa? Boleh salah. Next aja. Semuanya ada. Oh ya, yang tadi ini udah ditaruh. Yang ini udah bisa. Oke. Nah, kira Rani di mana? Lupa. Ini bisa ya? Ini bisa? Coba. Ini bisa dilihatin di Monitor. Diangkat, dibawa. Monitor. Apa? Di coba. udah, berapa? Di sini saya dapat apa? Udah. Jangan gitu. Oke. Nah, ini saya kasih tahu lagi satu lagi. Ya. Yang ini belum, udah belum? Belum. Yang udah bisa. Sebenarnya, coba perhatikan. Ya. Ya, Pak. Bentar. Mari ya. Bagaimana kalau memanggil lebih dari satu variabel di panggilan perintah print? Coba perhatikan ya. Nah, caranya kamu tinggal kasih tanda koma aja. Misalkan ya, nama kamu kasih koma. Kemudian kamu panggil variabel yang kamu inginkan. Misalkan saya mau panggil umur atau panggil jenis kelamin. Nah, saya panggil umur ya, umur. Gitu ya, umur. Ketika saya run, maka Dion 18. Nama Dion dan 18. Coba, misalkan kamu panggil jenis kelamin dan alamat. Ya, boleh silakan. Ya, kamu perhatikan. Jadi kamu bisa panggil dua variabel dalam perintah print dengan tanda koma. Siapa yang udah berhasil? Nah, kamu panggil dua variabel apa aja? Hah? Satu doang. Kamu dua? Ya, dua. Dua apa aja? Nama sama alamat. Pakai koma ya? Paham ya? Kan mereka lagi ngomong apa sih? Nah, misalkan saya mau panggil nih ya. Ini alamat udah. Saya panggil jenis kelamin ya. Print
Ya, kamu tinggal akhirnya ada jenis. Nah, ini kan muncul tuh jenisnya. Nah, jenis kelamin tinggal tekan aja. Nah, jenis kelamin. Apa lagi yang belum? Udah. Kalau serat, maka tampilannya Dion 18, Damat Putra, dan bener kan? Bisa ya? Saya. Oke, coba kamu perhatikan dulu. Ya. Ini bisa berhasil belum? Ada yang salah nggak? Kamu berhasil nggak? Kenapa? Apa yang kalian jadi? Kamu udah ganti bahasanya belum? Salah, kamu udah ganti bahasa. Coba tadi sudah. Record 1, 2, 3. Iya. Ganti bahasanya itu yang kita oke. Udah berhasil kamu bingung. Udah berhasil belum? Ini kalau ini ada salah nih. Jokes good. Line 2. Line 2. Semua nanti bisa. Nggak boleh ide ya. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Coba run lagi. Iya. Sukses kan? Bisa. Bisa. Ini bisa. Bisa ya. Sini bisa. Biar kelihatan. Perhatikan, ini kan gak ada maknanya. Coba, ini apa Dion? Ini apa? Dion 18 apa? L ini apa? Ya nggak? Jadi pemrograman ya, pemrograman itu supaya punya makna di sini biasanya coba lihat. Ini kan nggak punya makna. Kok cuma Dion dan Putra itu apa ya? Nah, kamu bisa tambahkan string. Dalam satu perintah penampilan print, kamu bisa tambahkan string. Seperti ini ya. Ya, coba perhatikan. Coba perhatikan. Nah, ini saya ganti ya. Ya. Saya tutup ini. Nah, saya kasih komanya di depan. Komanya di depan sini. Gitu. Kemudian saya kasih tambahkan string. Ingat string ini harus dibungkus apa? Dibungkus apa titik? 2. Saya tulis nama, gitu. Saya ini besar nggak masalah ya. Nama, titik 2. Gitu. Ya, coba. Jadi ini kalau kamu lihat yang saya blok ini adalah string. Kalau tadi kan kamu mau menampilkan 2 variabel kan? Nah sekarang saya menampilkan 3 string dengan variabel. Kalau saya run, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya ini nama Dion. Oh, jadi Dion itu nama. Ya. Sekarang halaman. Ya, saya taruh koma di depan. Komanya saya taruh depan ini. Ya. Kemudian saya kasih string dibungkus, saya tulis alamat titik 2 spasi. Nah gitu. Jenis kelamin. Nah berarti jenis kelamin saya panggil lagi koma. Ya kan? Kemudian saya tulis titik 2 jenis ya, gitu ya. Kalau saya run, sekarang saya kasih titik 2 spasi ya. Spasi gitu ya. Nah, kalau saya run nanti munculnya seperti ini. Jadi oh, namanya Dion. Oh, alamat Damat Putra 2 Jakarta Selatan. Oh, jenis kelaminnya L atau laki. Bisa dicoba. Kalau yang udah dicoba, bisa. Ya, jadi tadi kan saya pakai 2 variabel untuk menampilkannya ya. Nah, untuk menampilkannya kan 2 variabel. Nah, saya kan sekarang tambahkan ini variabel dan string teks yang akan saya masukkan. Nah, tadi kuncinya seperti nama Dion, alamat, habis baterai.
Coba kita coba kayak sensitif ya. Kalau kan variabelnya namanya nama itu ya. Coba lihat, variabelnya nama kan ya. Saya ganti n-nya jadi besar. Kira-kira bisa nggak? Nih, n-nya saya ganti n-nya besar. Bisa nggak? Coba aja. Dirah. Ternyata akan tulisannya syntax error. Nih dikasih tahu nih. Di line 6, line 6 ada yang salah. Printnya n-nya salah. Harusnya karena variabelnya harus kecil semua, nama juga harus huruf kecil. Jadi saya betulnya ini gimana? Ini saya ganti huruf kecil. Kalau saya wrap, nanti John tampilan. Nama dia, nama dia, nama beras Jakarta Selatan Dinas Pamit Elakila. Bisa? Bisa ya? Dicoba dulu. Dicoba dulu. Oke, dicoba dulu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Bisa nggak? Bisa. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya ini saya ini dulu ya. Nah, caranya gimana Pak? Supaya nggak bisa dieksekusi, dijadikan komentar. Gimana kalau jadi komentar? Saya blok ini. Bentar ya. Saya blok di sini. Kemudian saya klik Ctrl slash. Nah, ini jadinya adalah apa nih? Komentar ya. Nah, ini tidak dieksekusi. Ya. Selanjutnya ada namanya variabel berbentuk karakter. Misalkan x itu nilainya 10. Nilai dari 1 nilainya 7. Ya, nilai kedua nilai datanya value-nya 4. Y value-nya adalah -1. Silakan dikerjakan. Ya. Silahkan dikerjakan. Kemudian dikerjakan ini saya kamu print ya. Coba jadi variabelnya berbentuk karakter ya. Ini yang sering kamu pakai di matematika kan ya? Benar nggak? Matematika, kemudian fisika. X sama dengan 10, nilai 1 sama dengan 7, nilai 2 sama dengan 4, Y sama dengan -1, print X, print nilai 1. Nah, coba akan keluar. Ya, coba. Ini baru belajar variabel ya, dasar sekali. Coba. Coba. Bisa? Variabel bahasanya udah pakai ya, kamu fokus yang di sini aja, nanti kamu foto aja nanti ya, nanti coba di rumah, oke? Yang di sini udah bisa. Sudah. Kalau misalkan print x, kamu print nilai y 11, kira-kira keluar apa? Hasil tampilannya gimana? Iya, saya tampilin aja seran ya. Oke. Tampilannya adalah 10 dan 7. Siapa yang berhasil? Siapa yang berhasil? Jeta. Oke, Kera nih. Oke. Apa? Siapa yang belum? Yang belum? Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, terakhir nih, variabel tadi ada. Saya turunin dulu. Oke, turunin. Coba perhatikan. Ini kan nilai x-nya ada ya? Coba. Oke, coba perhatikan. Jadi, yang lain adalah variabel itu merupakan operasi dari variabel yang lain. Misalkan gini, ya. Saya punya x, ada nilainya. Saya punya y, ada nilainya. Z itu namanya variabel. Variabel yang nilainya adalah operasi matematika variabel yang lain, jadi x tambah y. Ya. Kemudian nilai total itu adalah variabel yang merupakan operasi matematika dari nilai 1 dikali nilai 2. Silakan dikerjakan. Siapa yang belum berhasil, saya kasih nilai. Ya. Nah, kalau udah, nanti yang ini saya blok. Aku kasih tanda ini aja, tanda ini.
supaya jadi tidak bisa dieksekusi, kamu kasih apa? Kasih sininya, kamu kasih tanda pagar. Oh, bukan ini. Ini ya. Nah, ininya saya kasih tanda pagar. Nah, ini kalau tanda pagar dia jadi bentuknya komentar, jadi tidak bisa dieksekusi. Ini juga saya kasih tanda pagar. Gitu. Jadi yang saya nggak kasih tanda pagar ini. Nah, jadi saya akan print. Saya akan panggil variabel yang merupakan penjumlahan dari ini. Tuh ya, Z. Tadi kemudian saya gabungkan string dengan variabel. Jadi string variabel apa? Tadinya kan begini nih, ya. Nah, tadinya kan begini kan? Tadinya begini nih, ya. Ini kan Z ya. Saya kan panggil Z doang. Z nilainya berapa nih? Berarti Z nilainya 9. Kalau nilai total variabel ini saya panggil nilai total, hasilnya nilai persen 2. Yang tadi saya matiin ya. Nah, jadi ini saya punya angka X10, nilai X1 adalah 7, nilai variabel nilai 2 adalah 4. Oke, coba yang sudah berhasil. Nah, supaya ada makna, saya kasih koma, kemudian saya kasih tim, saya tulis nilai dari Z 2. Ini ya. Oh, saya spasi ya, kalau spasi ini saya oke, hasilnya adalah nilai dari Z 9, nilai total adalah 2. Saya kan sudah berhasil. Kita lagi terus. Abdal sudah berhasil? Ya? Kita sampai jam berapa? 8.40 ya? Ya? Berhasil? Oke, mana coba lihat? Kasih tahu yang tadi. Ya? Ajarin sebelahnya. Yang ini berhasil? Hah? Kenapa? Return alergi, return alergi. Iya, return alergi. Nggak bisa. Iya. Nah, mana? Muncul? Nah. Ini udah berhasil kan? Ini kenapa? Terminal, bukan di output. Oh, berarti kamu udah bisa main juga. Belum. Waduh. Tom juga ini ya. Udah kan? Berhasil. Kamu ambil yang Windows. Ya. Nanti kalau mau diinstal, kamu download dulu. Kalau mau diinstal, kamu nggak cukup ini. Ini bukannya di sini tadi. Ini sudah. Tiba-tiba belas. Udah ya, coba. Ini kan? Ya, itu ikan. Kan coba. Nah ini, kamu harus centang ini ya. Tuh, centang ya. Oke, kalau buat hitam. Ini bisa. Yes. Coba, kamu nggak dicentang kali. Nah, jadi dia partnya nggak masuk. Kalau mau ini pakai CMD-nya. Ini dia akan bawa. Uninstall, Uninstall dulu, uninstall dulu. Install lagi. Saya
Ya, oke, bisa ya. Kita coba. Oke. Siapa udah selesai? Oke, selesai bisa? Kamu bisa? Yang mana? Nilai dari Z. Nah, gitu. Bisa. Kedengaran di kamera, thank you. Rion bisa? Bisa. Oke, kita akan belajar selanjutnya namanya data ya. Coba perhatikan itu datanya ya. Oke, ini udah bisa ya. Oke, kamu perhatikan dulu. Baca dulu deh. Ruben. Ada Pak. Ya. Jenis-jenis tipe data. Secara umum tipe data primitif dalam Python dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, tipe data angka. A. Integer sama bilangan bulat. Contoh 32, 22, 10 dan berikutnya. B. Float, bilangan pecahan. Contoh 1,3, 4,2, 2,3 dan seterusnya. 2. Tipe data teks. A. Char. Car itu karakter ya. Karakter. Contoh. Itu ya Pak. R. Kutip R kutip. B. String. Kumpulan karakter. Contoh. Kutip apalagi makan kutip. 3. Tipe data bolan. Ada 2 yaitu true and false. Oke, coba perhatikan semuanya ke depan ya. Ini kita udah belajar di Excel ya. Udah belajar di Excel ya. Ya Pak. Di Excel itu kan kalau kamu tipe data ada 2 juga, teks dengan number. Kalau yang bisa dijumlah teks atau number? Number. Number kan? Kalau teks nggak bisa dioperasi matematika kan? Nah, kalau di Python itu ada 3 dulu ya tipe datanya ya. Nanti yang tipe data yang array itu nanti. Ada angka integer. Ingat int. Apa? Ulangi. int. Ulangi lagi yang keras. int integer. Cara itu karakter. Ulangi coba. Cara itu karakter. String. Tadi udah kita belajar. Kemudian tipe boolean itu ada 2, true dan false. Ingat, di Excel true-nya T-nya kecil, false-nya F-nya kecil. Tetapi di Python true dan false-nya hurufnya sama besar. Nah, sekarang kita contoh langsung dari coba kamu bikin nama filenya adalah latihan program. Coba kamu isi ya. Yang pertama kita pakai apa nih? Pagar. Berarti ini dieksekusi apa enggak? Enggak ya. Namanya kita. Kamu bikin nama Hartono itu berarti apa? Integer atau float? Integer float. Tinggi 170,5. Float. Nikah full. Belum ya. Nikah salah berarti tidak belum. Nah kamu ini ya, coba perhatikan semua. Ban tulisan float tidak pakai koma. 170,5 enggak. Kenapa Pak? Karena yang nulis Guido van Rossum. Guido van Rossum orang Belanda apa nih? Orang Belanda atau orang Jawa? Belanda. Belanda itu koma itu sama dengan titik. Saya ulangi, koma itu sama dengan titik. Kemudian kamu cetak variabel. Silakan yang sudah selesai yang saya kasih nilai di nilai formatif. Bikin variabel ya. Nah, ini kan. Gitu ya. Saya kasih A keluarin. Saya mau panggil variabel A. Ya. Kalau saya run, keluarnya angka berapa? 3. Nah, saya mau ubah jadi float. Gimana caranya? Kamu klik ke sini float. Itu float. Dalam kurung ini ya float gitu kan. Nah, kamu kasih tanda lagi satu lagi. Gitu ya. Nah, gini. Kalau berarti saya mengubah variabel A ya jadi float. Ketika saya run jadi angkanya 3 titik. Gitu ya. Saya lagi nih. Saya misalkan saya copy ini. Oke. Saya ganti tadi
B, yang ini B, variabel B. Oke. Ya. Nah, floatnya, ini kan bentuknya float ya. Saya jadi integer, gimana caranya? int. Integer itu ya. int. Kalau saya run, jadi angkanya adalah gitu ya. 3 dan 4. Jadi 4,333 itu kalau dibulatkan jadi 4. Ya. Jadi kan ini kan pecahan. Saya jadikan float. Float itu artinya 4. Kemudian kalau misalkan saya mau ganti print, ya print Dan lalu saya ganti tipe datanya menjadi bit binary ya. Bit saya oke. Saya panggil variabelnya adalah A. Gitu ya. Kalau saya run gitu, maka akan muncul nanti dia. Ini adalah data binary yang ini kecil. Saya naik ke atas ya. Saya perbesar. Yul. Gitu. Ya, saya perbesar. Maka yang keluar adalah data binary. Binary ya. Oke. Kalau hexa gimana hexa? Ya udah sama juga. Saya ganti aja di sini. Ini saya kontrol D, kontrol A, dan saya ganti hex. Hex itu dari hexadesimal. Ya. Kalau saya run, maka datanya adalah hex itu kosong hex. Jadi ya. Silakan dicoba. Silakan dicoba. Oke, itu aja hari ini. Selamat. Kelas ini lebih cepat dari kelas saya kelas ini. Ya. Jadi kita hari ini sudah belajar variabel dan tipe data. Tipe data seperti itu aja. Next pertemuan kita akan bahas lebih detail, yaitu operator. Kalau udah belajar operator, sama kayak kemarin di Excel operator, kita bisa bikin program sederhana. Satu lagi, untuk perhatikan. Jadi kalau kamu masukkan tipe, kan kalau kamu kan masukkan perhatikan dulu, kamu masukkan variabel tipe datanya itu langsung kan dari situ. Kamu bisa masukkan lewat keyboard. Jadi datanya, kamu perhatikan, Rasya, variabel itu kamu masukkan lewat keyboard dengan fungsi input. Kalau tadi kan print. Nah, untuk belajar minggu depan kita menggunakan fungsi input supaya kita bisa masukkan datanya berapa aja. Kita masukkan hasilnya langsung terprint di kerennya begitu. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi.